pagi. Ada game phone nah. Ya, pagi. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baguslah. Oke. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengecek kehadiran siswa kami semua. Apa udah hadir semua? Baguslah, kalau udah hadir semua berarti kehadirannya dipertahankan ya. Oke. Malas ke sekolah. Rajin datang ke sekolah. Untuk apa kita ke sekolah anak-anak? Belajar, itu mencari ilmu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Oke, yang memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini, anak kami Abadi. Kepada anak kami persilakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, terima kasih dari kami selalu bersyukur dan terima kasih kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami mulai dari perbuatan, perkataan, dan isi hati kami. Tolonglah Tuhan, ampuni dia Tuhan, supaya tidak menjadi pengabur kami dan anak-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, serta orang tua kami di rumah, berilah mereka kekuatan ketambahan dalam diri dan mendidik Engkau dan semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menggunakan proses belajar kami, Engkau yang ada di tengah-tengah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami doakan ibu guru kami, berikanlah dia kekuatan ketambahan dalam mendidik dan membimbing Engkau di surga. Ya Tuhan, menyakinilah anakmu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan ke belakang. Oke, seperti biasa sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran, biar lebih semangat, kita bernyanyi. Dan kita diambil dari lagu nasional. Nah, judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Bisa semua? Bisa. Oke,
kami minta kepada anak kami Tiara untuk memimpin kita dalam nyanyian. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil bernyanyi menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk. Terima kasih kepada anak-anak kami. Sekarang sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, kita dulu atau ibu menanyakan apa masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak kami semua masih pada ingat apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Oke, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Wow, semua. Oke, turunkan tangannya. Anak kami abadi, silakan sebutkan kalau masih ingat. 1. Berkembang biak. 2. Memerlukan makanan. 3. Bergerak. 4. Tumbuh. 5. Bernapas. 6. Pekat terhadap rangsang. Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi? Forever. 1. Berkembang biak. 2. Memerlukan makanan. 3. Bergerak. 4. Tumbuh. 5. Bernapas. 6. Pekat terhadap rangsang. Bagus, tepuk tangan. Oke, berarti semua pada tahu sekarang kita sebutkan bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Berkembang biak. 2. memerlukan makanan. 3. bergerak. 4. tumbuh. 5. bernapas. 6. pekat terhadap rangsangan. Bagus. Oke, berarti anak-anak ibu semua pada pintar-pintar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema organ gerak hewan dan manusia. Nah, di tema 1 ini kita akan mempelajari mengenai organ gerak hewan dan manusia, dan materinya yaitu bahasa Indonesia. Nah, nanti ibu perlihatkan gambar. Silakan anak-anak amati gambar di atas. Nah, gambar apa itu di atas? Nah, gambar manusia. Gambar manusia yang sedang berjalan. Oke. Nah, ada lagi gambar otot dan gambar alat berat pada manusia. Nah, di situ nanti kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan dan juga manusia. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran itu anak-anak, ada tujuan pembelajaran kita.
membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Nah, yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, menulis. Nanti Ibu bagikan LKPD. Nah, yang keempat, kita atau anak-anak kami semua Ibu suruh berdiskusi. Nah, perhatikan dan amati gambar yang ada di gambar apa itu anak-anak? Alat gerak pada manusia. Terdiri berapa? Terdiri dari dua. Yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Siapa yang bisa? Seperti kalau alat gerak pasif seperti tulang. Nah, manusia dan hewan mempunyai kesamaan pada alat gerak, baik itu otot maupun tulang. Kenapa? Karena manusia dan hewan sama-sama makhluk hidup. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD kalian, dan sebelum Ibu bagikan LKPD, mari kita amati video di atas. Anak-anak kami semua silakan amati video dan cermati dengan tepat. Mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai bab ide pokok dan kalimat pengembang. Anak-anak, dalam bab kali ini itu adalah hadirnya nomor 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Tujuan pembelajarannya nanti diharapkan kalian bisa menentukan pokok pikiran atau ide pokok dalam suatu teks secara lisan maupun tulisan. Kemudian kalian juga harapkan nanti dapat mengembangkan suatu kalimat ya. Silakan diamati ya anak-anak. Kalimat-kalimat pengembang. Baik anak-anak. Pasti semuanya pada penasaran ya. Bu guru mau tanya dong, apa ya ide pokok itu? Mungkin masih ada yang bingung ya. Apakah ide pokok itu? Ide pokok anak-anak yaitu ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Pasti ada yang mikir lagi, Bu, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, apakah sama? Nah, hampir sama anak-anak ya. Jadi, kalian tidak usah bingung. Cara mencarinya pun juga sama. Kemudian anak-anak ide pokok itu dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Apa itu deduktif? Deduktif adalah jika ide pokok yang kalian cari itu berada di awal paragraf, berarti dia dinamakan paragraf deduktif. Kemudian, jika ide pokok yang kalian cari ditemukan di akhir kalimat dalam suatu paragraf, berarti dia dikatakan paragraf induktif. Paham kan? Ada ide pokok bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pengembang ya. Bagaimana cara menentukan ide pokoknya?
didahului kalimat demi kalimat daripada organ gerak manusia dan Oke, sudah dilihat semua? Sudah. Sudah diamati? Sudah. Itu tadi kita mempelajari mengenai Nah, berarti anak-anak semua sudah pada mengamati video yang ibu tayangkan tadi di depan. Nah, sekarang tugas kita yaitu mencari ide pokok pada teks di atas. Nah, tadi menerangkan bahwa ide pokok itu adalah ide atau gagasan pada kalimat. Nah, ini nanti teks bacaan mengenai organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini nanti ibu berikan LKPD untuk mencari ide pokok dan kalimat pengembang dalam masing-masing paragraf di atas. Nah, sudah mengerti semua? Sudah. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, ibu bagikan LKPD-nya. Ada pertanyaan. Iya, tapi tidak. Iya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya nanti ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum kita mengisi LKPD, apa masih ada yang kurang mengerti tentang penjelasan ibu tadi? Apa ada yang mau bertanya? Ada. Siapa? Tunjuk tangan yang masih belum mengerti. Oke, silakan. Bagaimana cara menemukan ide pokok pada suatu kalimat? Oke, mantap. Bagus pertanyaannya. Bagaimana cara menemukan ide pokok pada suatu kalimat? Oke. Nah, ibu tanya dari kelompok 1, 2, 3. Apa ada yang bisa menjawab pertanyaan temanmu? Oke, silakan Tiara. Cara menentukan ide pokok dalam kalimat yaitu dengan cara membaca paragraf. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau mencoba menjawab pertanyaan temanmu? Oke, korektor, silakan. Cara menemukan ide pokok pada kalimat yaitu dengan cara menentukan inti paragraf. Bagus, tepuk tangan. Jawabannya semua benar. Jadi, ibu lebih menjelaskan lagi kepada anak kami, yaitu menemukan ide pokok pada suatu kalimat dengan yang pertama, membaca teks pada kalimat dengan cermat dan mencari inti dari paragraf tersebut. Nah, ide pokok itu berada di awal kalimat. Oke, sudah mengerti nak? Sudah. Bagus, berarti sudah bisa menjawab di LKPD-nya. Silakan ditulis dan didiskusikan. Kenapa siapa?
Silakan diskusikan bersama-sama dan tentang bacaan di atas. Bagaimana, sudah siap? Oke, silakan dikerjakan. Silakan diamati bacaannya dan temukan ide pokok dalam kalimat tersebut ya. Wah, kalian bisa baca. Nanti sempat ada musuhan dan ini masuk musuhan. Bagaimana, sudah siap? Oh, masih ada yang masih belum. Oke, biar lebih semangat, mari kita berdiri dulu. Kita tepuk sukses. Ya, anak-anak kami semua udah semangat. Berdiri semua. Nah, biar tidak capek, biar hilang capeknya. Tepuk sukses. Di tanganku ada karya, di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta. Sukses, 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 yeay! Bagus, silakan duduk. Berarti semangat lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dilanjutkan. Yang masih belum, silakan diteliti baik-baik bacaan teksnya dan tentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing LKPD-mu. Sudah? Sudah? Bagus. Nah, untuk menampilkan hasil pengamatannya tentang teks bacaan di atas, Ibu panggil satu-satu orang utusan kelompoknya untuk membacakan mana
untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang. 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan. 5. Otot merupakan alat gerak pasif. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, karena udah siap semua, berarti udah pada tahu bagaimana cara mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf. Jadi, anak-anak ibu semua harus tahu bagaimana itu mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, kita akan bernyanyi. Silakan berdiri dulu semua. Anak kami abadi, silakan pimpin dan nyanyikan. Dengan ini pada bacaan tersebut dan cara menentukan ide pokok. Nah, kalian tulis di atas
KPD mengenai pengertian, fungsi, dan cara menentukan. Bisa semua? Bisa. Silakan dikerjakan kembali. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Silakan diskusikan, cari ide pemandu untuk mengisi kolom 1 sampai 3. Dan kalian cari tentang pengertian ide pokok, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pada bacaan. Kalian lihat bacaan yang kalian amati tadi, tuliskan pengertiannya, tuliskan fungsinya, dan cara menentukan. Dari mana tadi kamu ambil itu, ide pokok itu. Nah, pada suatu bacaan. Sudah siap? Sudah siap? Terus, kalau sudah siap, silakan dibaca 1 orang atau 2 orang ke depan. Siapa utusan kelompok kalian? Forever ke depan. Pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, sama cara menentukan. Tenang. Bacakan. Ayo berdiskusi. Ide pokok belum adalah ide gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Fungsi ide pokok belum adalah menjadi dasar paragraf. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Ada lagi? Siapa namanya? Silakan ke depan. Oh, miss. Oh, bila tuh sendiri woman. Gagasan yang menjadi dasar atau pokok sebuah paragraf. 2. Fungsi ide pokok bacaan adalah menjadi dasar pengembang paragraf. 3. Cara menentukan ide pokok. Membaca kalimat dalam paragraf 1 demi 1, menentukan inti paragraf tersebut. Ini paragraf kedua yang disebut ide pokok pikiran utama. Bagus, tepuk tangan. Oke.
manusia dan hewan. Nah, di dalamnya kita disuruh untuk menentukan ide pokok. Kalau masih ingat ide pokok itu apa? Sebutkan bersama-sama. Ide pokok adalah apa? Ide atau gagasan? Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Apa ide pokok tadi? Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Bagus, itu adalah ide pokok. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita, mari kita serahkan diri di dalam tangan Tuhan yang dipimpin oleh anak kami, Memi. Amin. Oke, karena pembelajaran kita sudah siap sampai di sini, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai mengembangkan paragraf dalam bacaan.